Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya pada channel Sragen TV. Masih dalam sebuah pakemnya. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas pantangan pernikahan menurut budaya Jawa. Pada sebuah ulasan ilmu titen primbon Jawa, di sini saya akan menyebutkan 3 hal yang menjadi sebuah pantangan kerasnya, yaitu yang pertama adalah orang yang terlahir di urutan nomor 1 dilarang menikah dengan orang yang terlahir di urutan nomor 3. Hal tersebut disebut dengan pernikahan lusan atau pernikahan jilu, yang memiliki makna lusan adalah ketelu dan kapisan, yaitu nomor 3 dan nomor 1, atau jilu nomor 1 karo nomor telu, nomor 1 atau nomor 3. Dan jika dilanggar, orang tua terdahulu meyakini akan menuai persoalan-persoalan yang kurang baik atas pernikahannya itu. Namun, nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan sekarang kita lanjut pada urutan nomor 2. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlahir pada urutan nomor 1 dilarang menikah dengan orang yang terlahir di urutan nomor 5. Hal tersebut orang Jawa menamainya dengan pernikahan mosan, yaitu adalah pernikahan dari anak kelimo dan kapisan, atau bisa juga disebut dengan jimo nomor 1 karo nomor 5, nomor 1 dan nomor 5. Hal tersebut juga dilarang keras untuk menikah dikarenakan memiliki arti sebagai nabrak pasaran. Nabrak pasaran adalah secara perhitungannya seperti ini. Jumlah hari pasaran di Jawa itu memiliki 5. Jadi pernikahan antara nomor 1 dan nomor 5 itu maka tidak diperkenankan karena nabrak hari pasaran Jawa. Kita lanjutkan. Yang nomor 3 adalah anak yang terlahir pada urutan nomor 1 dan dilarang menikah dengan anak yang terlahir di nomor 7. Pernikahan tersebut dalam budaya Jawa disebut dengan nama pernikahan tusan. Dalam sebuah singkatan istilahnya, tusan memiliki makna anak yang kepitu dan kapisan. Kapitu dan kapisan, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, anak yang ke-7 dan anak yang nomor 1. Ada juga yang menamakan di sini disebutnya dengan nama jitu, yaitu adalah pernikahan jitu memiliki makna sebagai pernikahan anak yang nomor 1 dan anak yang nomor 7. Hal tersebut saya ulas agar di antara kalian mungkin yang akan menikah dengan orang Jawa atau menjalin hubungan asmara dengan orang Jawa, jika posisi kalian ada dalam posisi tersebut, maka hendaknya menyiapkan mental jika ada kemungkinan-kemungkinan dari sebuah larangan orang tua bagi yang menjalani asmara tersebut. Sedikit pengertian maupun ulasan alasan mengapa anak yang terlahir pada urutan-urutan tersebut mengapa tidak mendapat restu jika ingin menikah. Sesuai dengan pengetahuan saya akan mengulas. Yang pertama adalah anak nomor 1 dan anak nomor 3.
anak nomor 1 dan nomor 3 jika akan nekat untuk menikah, maka dipercaya oleh leluhur Jawa bahwa dia akan mengalami sebuah kesulitan di dalam mencari rezeki. Di urutan nomor 2, ia akan mengalami sebuah musibah yang silih berganti. Kemudian hal yang nomor 3, ia dipercaya akan mengalami sulit di dalam mencapai keharmonisan rumah tangga, dikarenakan orang tua terdahulu meyakini bahwa anak nomor 1 dan nomor 3 memiliki benturan sifat yang sehingga akan sering terjadi dengan adanya cekcok. Hal yang keempat adalah ia dipercaya akan mengalami sebuah sakit-sakitan dari pengantin laki-laki maupun perempuan. Bahkan yang lebih fatalnya, leluhur Jawa kuno meyakini bisa sampai pada tahap kematian. Hal yang kelima, jika tidak pengantin sendiri yang mengalami sebuah kesialan itu, leluhur Jawa kuno dari perhitungan ilmu titennya juga meyakini bahwa nanti akan timbul sakit-sakitan entah orang tua maupun kerabat terdekatnya, dan juga dari mereka juga akan menuai hingga pada kematian. Untuk meringkas dari sebuah pembahasan ini, maka langsung akan saya menuju ke anak nomor 1 yang dilarang menikah dengan anak di urutan nomor 5, dan kemudian anak nomor 1 yang dilarang menikah dengan anak yang lahir di urutan nomor 7. Dari keduanya memiliki sebuah larangan karena dipercaya nabrak dino atau nabrak pasaran. Secara bahasa Indonesianya adalah pernikahan yang menabrak dengan ke-5 hari pasaran dan menabrak jumlah 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Hal tersebut diyakini oleh para leluhur Jawa bahwa pernikahannya itu tidak akan mencapai ke dalam kebahagiaan. Kendati pun demikian, kita kembalikan semua pada yang menjalani. Ini hanya merupakan sebuah kabar semata, di mana jika sobat ataupun pemirsa ada yang menjalaninya, yang menjalin hubungan asmara dengan orang Jawa, agar tidak mengalami sebuah syok ataupun keterkejutan. Saya rasa cukup ulasan penjelasan dari saya yang menyangkut dengan larangan pernikahan menurut adat ataupun kepercayaan Jawa terdahulu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau banyak terdapat kesalahan di dalam sebuah penguraian, karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat mengambil hikmah positif atas sebuah kabar budaya tersebut. Matur nuwun.